Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan praktikum tentang pemeriksaan fisik pada mata. Mata. Jadi tujuan dari pemeriksaan ini adalah kita nanti mau memeriksa fungsi normal mata dan melihat pada pasien apakah ada kelainan atau tidak. Di pemeriksaan fisik mata ini hanya dua yang dilakukan, yaitu meliputi inspeksi dan palpasi saja. Pemeriksaan fisik mata ini juga memerlukan beberapa alat. Seperti ini. Nah, ini adalah Snellen chart. Ini alat yang dipakai pertama. Ini adalah alat untuk memeriksa ketajaman penglihatan atau visus. Nah, berikutnya adalah oftalmoskop. Nah, ini on off-nya kita putar seperti ini. Nah, ini adalah untuk alat melihat red refleks pada mata. Jadi kita nanti bisa melihat dalamnya mata menggunakan oftalmoskop ini. Oke, kemudian tambahannya lagi adalah kapas berpilin ya. Kapas ini berfungsi untuk memeriksa refleks kornea pada mata. Oke, kemudian pen light. Nah, familiar ya dengan pen light. Ini on off-nya ditekan ini, pen light. Kemudian handgun bersih, masker serta jas lab. Tambahan lagi adalah ini isi hara book atau buku isi hara untuk mengetes buta warna. Nah, oke, ini alatnya. Berikutnya kita akan segera melakukan praktikumnya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Jadi pertama kita akan melakukan kontrak kepada pasien dulu, pasiennya bersetuju atau tidak. Jadi permisi Bapak, ya. Saya perawat Jamil. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik mata pada Bapak. Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, bersedia. Jika pasien bersedia, kita tutup schedule, jaga privasi klien. Berikutnya adalah kita mulai melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu adalah inspeksi mata. Ya, inspeksi mata kita lihat keseluruhan sini. Jadi pertama yang kita lihat adalah satu, alis. Nah, ini alis ya, alisnya cukup tebal. Jadi pertama kita lihat alisnya di kanan kiri. Ini yang kita lihat pertama adalah poin simetrisitas, simetris atau tidak alisnya. Kemudian kedua, ada kelainan atau tidak. Nah, ini pada pasien ini, pada Pak Yuda ini alisnya tergolong tebal ya, sampai menyatu begini ya. Ini tidak ada masalah. Oke, kemudian Bapak bisa merem Pak. Nah, kita lihat poin berikutnya di sini. Nah, ini di poin ini namanya adalah palpebra. Palpebra ini kelainannya pada pasien ini tidak ada ya, normal gitu. Kalau contoh kelainan pada palpebra seperti ini timbulan ya, mungkin yang pernah dengar ya. Jadi ada tonjolan di sini disebabkan karena virusnya, bukan karena mengintip tapi karena virus. Oke, seperti itu. Kemudian kita turun ke bawah lagi, ini poin berikutnya adalah bulu mata. Nah, bulu mata pada pasien cenderung lebat ya, tidak ada pembengkakan atau iritasi pada bulu mata. Kalau ada iritasi di pangkal bulu mata ini ada benjolan ya, ada benjolan, ada gatalnya seperti itu. Oke, boleh buka mata Pak. Nah, kemudian permisi Pak ya, Bapak lihat ke atas Pak. Nah, hadapnya ke depan, matanya yang ke atas, lirik ke atas. Nah, kemudian kita tekan ke bawah sini. Nah, ini adalah palpebra. Nah, konjungtiva. Ini adalah konjungtiva. Konjungtiva pada pasien normalnya berwarna seperti ini, kemerahan, normal ya, pink kemerahan. Kalau yang tidak normal contohnya adalah pucat atau anemis. Nah, contoh kelainannya seperti itu. Jadi ketika kita mendeteksi pada pasien, kita lihat normal ya, tidak ada anemis. Kemudian berikutnya kita menggunakan pen light. Oke, pada pen light ini kita mengamati sklera pada pasien. Nah, sklera adalah bagian putih pada mata. Nah, oke, Bapak lirik sana Pak. Nah, kita amati bagian putih pada mata. Nah, ini oke. Nah, ini ya, ini sklera adalah bagian putih pada mata. Nah, ini ya, ini kan ada yang hitam, ada yang putih ya. Sklera adalah yang putih, yang hitam ini adalah iris. Nah, normalnya memang dia ada pembuluh darah seperti ini, tampak seperti pembuluh darah gini. Nah, ini normal. Kenapa? Kenapa pada orang yang matanya merah itu skleranya merah juga, atau orang kurang tidur ya, orang kurang tidur, orang
habis begadang dan sebagainya. Kenapa mata mereka merah? Karena mata berfungsi cukup berat, akhirnya suplai darah ke situ semakin banyak, pembuluh darahnya jadi terlihat gitu. Nah, ini pada pasien normal ya. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah iris. Iris ini adalah warna pada mata. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Oke, warna matanya coklat ya. Nah, orang Indonesia mayoritas berwarna coklat matanya. Kemudian berikutnya adalah pupil. Pupil ini adalah bagian tengah pada mata yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Nah, cara ngeceknya adalah tangan kita membuka mata ini, Bapak pandangan lurus ke depan Pak ya. Kemudian kita memberikan cahaya dari tengah ke samping. Jangan dari depan gini, bukan, tapi dari tengah ke samping. Isi Pak ya. Nah, normalnya pupil ini akan mengecil. Ya, normalnya pupil ini ketika terkena cahaya dia akan mengecil karena memang fungsinya adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Ketika cahaya yang masuk banyak ya dia akan mengecil. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kemudian kita cek mata sebelahnya. Isi Pak ya. Oke, nah ini jika mata kanan dan kiri sama, berespon dua-duanya terhadap cahaya dan sama-sama mengecil, istilahnya adalah isokor. Mata isokor ya, reaksi pupilnya isokor, kanan kiri sama. Ada contoh kasusnya adalah anisokor. Jadi satu mata mengecil, satu matanya tidak berespon, tetap besar, anisokor. Nah, ini seperti digambar berikut ini ya. Ini contoh-contoh kelainan pada pupil. Oke, berikutnya adalah tes penglihatan. Pertama adalah tes akomodasi. Jadi tes akomodasi dilakukan dengan cara Bapak, saya nanti akan menggerakkan pen light ini ke jauh dekat nih. Bapak silakan ikuti pandangannya, mengikuti pen light ini. Oke. Nah, kita mulai dari jauh. Kita sebagai pemeriksa mengamati mata pasien. Jangan ikut mengamati pen light-nya. Oke. Oke. Sakit enggak Pak matanya Pak? Tidak sakit. Oke. Jadi kita ngamati daya akomodasi pasien. Akomodasi ini kemampuan mata untuk melihat jauh dan dekat. Nah, makanya objeknya kita buat jauh dekat seperti itu. Oke, itu pemeriksaan akomodasi mata. Berikutnya adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Gerakan bola mata ini dilakukan dengan cara meminta pasien mengikuti gerakan pendek dari ke segala arah. Oke. Jadi Bapak ini nanti akan saya gerakkan, Bapak ikuti gerakannya ini ya. Matanya ikuti gerakan ini, tapi matanya sajanya, kepalanya nggak usah. Oke. Oke. Ada yang sakit Pak? Normal ya. Oke, memang normalnya tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, nah ini salah satu tanda pada pasien glaukoma. Jadi pada pasien glaukoma itu dia menggerakkan mata saja sakit karena terjadi peningkatan tekanan intraokuler atau tekanan di dalam bola matanya, tekanannya meningkat seperti itu. Oke, berikutnya adalah lapang pandang. Tes lapang pandang ini dilakukan dengan cara Bapak bisa duduk miring dulu Pak. Nah ini ya. Pada pemeriksaan lapang pandang, kita minta pasien untuk menghadap ke pemeriksa. Jadi, Bapak nanti hadap ke saya akan menggerakkan pen light ini dari belakang, Pak. Bapak nanti kalau sudah kelihatan, Bapak pandangan tetap lurus ya. Kalau Bapak kelihatan, Bapak angkat tangan. Oke? Oke, Bapak hadap ke depan, Pak ya. Oke, normal ya. Normalnya memang dia sejajar dengan mata ini. Dia sudah bisa melihat benda yang kita maksud. Oke, sekarang kita tes mata kanan pasien, hadap ke depan Pak ya. Oke, normal ya, jadi normal. Hati-hati pada pemeriksaan pada perempuan yang pakai kerudung, karena seringnya kerudung agak maju ke depan ya. Jadi pasien bukan berarti tidak normal, karena memang tertutup oleh kerudung. Jadi sebelum pemeriksaan pada pasien kerudungnya bisa diarahkan ke belakang dulu, seperti itu. Oke, berikutnya kita tes ketajaman penglihatan atau visus. Nah, kita menggunakan Snellen chart. Snellen chart ini kita menggunakan jarak antara pasien dengan chart ini berjarak 5 meter atau 6 meter. Nah, jadi kita minta pasien untuk berdiri di titik yang kita tentukan sebagai jarak 5 meter atau 6 meternya. Bapak bisa berdiri ke sana Pak, di titik itu Pak yang 5 meter. 5 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mundur. Nah, situ ya, 5 meter. Oke, ini Pak Yuda. Jadi saya nanti akan menunjuk huruf ya. Di sini Bapak sebutkan huruf apa yang saya tunjuk ya. Oke. Oh ya, mata ditutup
satu. Pada pasien mata ditutup satu, kita gantian mengetes ya. Jadi nutup jangan ditekan, tapi ditekuk, tangannya ditekuk gini. Seperti ini, kita tes mata kanan, jadi mata kiri ditutup. Oke, nanti disebutkan huruf yang saya tunjuk Pak ya. E, B, C, L, D, P, T, E, F, Z, D, E, O, F, L, T, G, A, P, O, F, Z, N, R, P, P, F, K, O, P, Oke, skip ya. Oke, nah ganti mata sebelahnya Pak. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama ya. E, B, C, N, T, L, P, E, P, L, Z, F, P, E, O, F, T, G, A, F, 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 G, N, F, P, E, G, F. Oke. Oke, siap. Jadi hasil pemeriksaan tadi pada Bapak tadi yang mata kanan sampai sini bisa ya, mata kiri sampai sini juga bisa, yang sini sudah burem ya, sudah tidak kelihatan. Kita tadi Bapak berdiri di sana berjarak 5 meter. Nah, pada pemeriksaan seni lencar atau visus atau ketajaman penglihatan ini jaraknya ada dua pilihannya, 5 meter atau 6 meter. Untuk jarak 5 meter, nah kita tadi pakai jarak 5 meter, berarti kita melihat angka yang sini. Nah, penglihatan Pak Yuda ini normal atau tidak berarti? Nah, karena tadi di sini bisa ya, di baris sini bisa, di sini tidak bisa, berarti Bapak visusnya di angka yang sini Pak. Ini. Nah, berarti visus Bapak adalah 5/5 atau ketajaman penglihatannya 100%. Berarti pada mata kiri Bapak maupun mata kanan Bapak semuanya normal ya. Jika yang bawah tidak bisa, tidak apa-apa, bukan hal yang salah. Jadi seperti itu Bapak. Ini ketajaman penglihatan Bapak 100% normal ketajamannya atau visusnya 5/5. Jika kita menggunakan jarak 6 meter ya, nanti yang kita lihat batas normalnya bukan yang sini tapi yang sini kan, 100% visusnya 6/6 seperti itu. Jadi ketajaman penglihatan seperti itu pemeriksaannya. Ada beberapa syarat pada ketajaman penglihatan ini. Pertama adalah satu, pasiennya tidak boleh buta huruf, karena kalau buta huruf dia tidak bisa menyebutkan huruf apa yang ada di sini. Karena Bapak tidak buta huruf, jadi aman dosa ya. Oke, kemudian harus ditutup salah satu mata dan kita mengecek gantian seperti itu Bapak. Jadi dari keseluruhan hasil pemeriksaan pada Bapak tadi, mulai dari pemeriksaan fisik mata, respon gerakan mata dan sebagainya ya, serta fungsi-fungsi mata Bapak insya Allah normal. Tinggal satu yang belum kita tes, yaitu adalah isi hara atau buta warna. Jadi di sini nanti saya akan menunjukkan gambar yang isinya, buku yang berisi gambar angka. Jadi nanti saya tunjukkan, Bapak sebutkan angka yang ada di dalam kertas itu angka berapa. Begitu Pak ya? Oke, ini berapa Pak? 12. Oke. Oke, ini Pak? 8. Ini? 5. Oke. 29. 71. Kalau ini Pak? 7. Ini? 45. Ini? 45. Oke, 45. Kalau ini Pak? 2. Ini? Oke, tidak apa-apa.
kita skip dulu. Kalau ini Pak? 16. Kalau ini? Ini pola. Nah, diikuti polanya Pak ya. Oke. Kalau Bapak normal. Kalau ini Pak terakhir mungkin? 35. Ini? 96. Oke, jadi hasil pemeriksaan Bapak pada buta warna normal. Jadi memang tadi yang tidak ada angkanya Pak ya, seperti yang digambar ini tidak ada angkanya. Jadi pada buta warna, ini buta warna ada dua jenis Bapak. Jadi pertama adalah buta warna total dan buta warna sebagian. Buta warna total itu orang hanya bisa melihat 3 warna, yaitu hitam, putih, dan abu-abu saja. Kalau buta warna sebagian, dia hanya bisa melihat beberapa warna. Jadi warna utama pada manusia ada 3 RGB ya, red, green, blue, merah, biru, dan hijau. Ya, itu ada 3 warna tadi. Ketika dia lemah di warna merah, ya dia tidak akan bisa melihat sesuatu yang dominan merah seperti di gambar ini. Gambar ini dia tulisannya berwarna merah, backgroundnya lebih cenderung ke warna hijau. Jadi kalau orang yang lemah di warna merah, dia tidak terlalu kelihatan angka ini. Ya, seperti ini juga, ini backgroundnya berwarna merah, tulisannya berwarna hijau. Nah, ini normalnya orang normal akan bisa melihat angka 5, tapi pada orang tidak normal yang terlihat angka 8. Nah, jadi ketentuan ini sudah ada patokannya ya, seperti itu. Nah, ini lagi contohnya. Nah, mungkin ini yang sering bikin salah ya, ini contohnya. Ini berapa tadi Pak? 29. Ini kalau orang yang mengalami kelemahan pada warna merah, ini orang akan melihat sebagai warna 78. Gitu. Kenapa? Karena di sini ada hijau-hijau, ini kelihatan Pak ya? Iya. Nah, ini hijau, ini seperti angka 8. Oke. Jadi Bapak untuk buta warna juga normal, tidak ada kelainan pada buta warnanya. Oke. Nah, itu Bapak keseluruhan praktikum ini tadi, seluruhan pemeriksaan Bapak dari pemeriksaan fisik mata, alis, bulu mata, sklera, iris serta pupil maupun fungsi gerakan mata dan sebagainya, lapang pandang maupun ketajaman penglihatan dan buta warna Bapak normal semua. Jadi pemeriksaan fisik pada mata Bapak saya cukupkan. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.